Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah datang untuk kita bisa beribadah bersama memperingati kebangkitan Kristus, kemenangan penebus kita. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan kegiatan physical distancing yang harus tetap kita terapkan. Bapak Ibu jemaat yang nanti akan memberikan persembahan, kotak persembahan akan dikirim ke sebelah sini ya oleh panitia. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk bergilir, jangan khawatir untuk tidak bisa memberikan persembahan, kotaknya terbuka. Kalau harus diulang 10 kali nyanyi tidak apa-apa ya Pak Nui. Mohon nanti bergilir begitu ya, supaya kita tetap dalam koridor physical distancing. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya. Terpujilah Kristus, anak domba yang disembelih, yang oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Semat maut telah dikalahkan, maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Allah yang bangkit, hidup dan tenang. Haleluya. Agungkanlah Dia bersama dengan seluruh ciptaannya, hai umat Allah. Segala puji, hormat dan kuasa bagi Allah di dalam Kristus Tuhan kita selama-lamanya. Mari jemaat kita pujikan Dia diagungkan. Puji
ibadah kita terselenggara atas pertolongannya dan di dalam kuasa namanya, yaitu Yesus, Tuhan yang bangkit dan hidup selamanya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Inilah kabar sukacita yang menggemparkan dunia, bahwa Kristus yang mati disalibkan itu bangkit dan menang. Kebangkitannya menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Kebangkitannya memberi kita pengharapan. Mari kita merayakan kebangkitannya.
kebangkitan Kristus mengingatkan kita akan karya keselamatan yang sudah Allah rancang dari semula, yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang tanpa harapan beroleh pengharapan, bahkan mendapatkan hidup yang kekal. Masihkah kita bergelut dalam dosa? Datanglah kepada Allah dan memohon pengampunannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mari kita datang pada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah, Sang Kasih yang hidup, yang kesetiaannya selalu mengiring hidup kami. Kami datang dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersedia mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersedia gantikan kami di kayu salib. Seharusnya kamilah yang disalib, seharusnya kamilah yang dihukum. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin.
sekalian, terimalah berita anugerah dari Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup bagi Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus Allah. Kita berdoa. Bapa di surga,
saat yang indah adalah duduk di kaki Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan saatnya juga kami akan bersama-sama duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan firman yang daripada-Mu. Ya Allah, berkenanlah Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu ini. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami pribadi. Ajari kami, teguhkan hati dan iman kami. Beritahu kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Maka pada kesempatan hari ini, sore hari ini, ya Allah Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Penuhi dengan urapan dan kata-kata disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah ditangkap dan dimengerti. Dan setiap kami mendengarnya dengan sungguh dan terpukau oleh firman Tuhan yang meresap dalam hati kami, membuat kami lebih kuat, segar dalam iman kami, dan kami akan menjalani hari-hari kami yang ada di depan dengan bermodalkan pada firman Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini akan dibacakan dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni,
artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Saya bersuka cita karena ini sudah kesekian kalinya kita bisa ibadah onsite setelah 1 tahun, dan ini bertemu dengan lebih banyak orang lagi dalam kaitannya dengan ibadah kebaktian umum, dan cara khusus kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita mendapatkan satu tema, yaitu pengharapan yang hakiki. Hakiki itu artinya yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi pengharapan itu ada pengertiannya bisa banyak, tetapi yang kita bicarakan adalah seharusnya seperti apa pengharapan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang itu punya pengharapan. Anak-anak punya pengharapan, pemuda remaja punya pengharapan, orang dewasa punya pengharapan, para lansia pun punya pengharapan. Pengharapannya tentu sesuai dengan masing-masing orang. Ya. Anak-anak yang belajar berharap bahwa, aduh, ini sekarang nih sudah setahun tidak sekolah, datang ke sekolah. Harapan mereka ialah pandemi cepat berlalu supaya bisa sekolah tidak online, menjemukan online. Ternyata bukan cuma murid-murid, guru-guru juga begitu. Ya, repot dengan mengajar secara online. Ya, bisa tanya pada Putri, pada Bu Emi dan Bu lain di sini. Ternyata repot. Guru-guru juga punya harapan. Kapan ya kita bisa sekolah onsite? Para pekerja juga begitu, berharap bahwa pandemi ini berlalu dan kembali semua berjalan dengan baik dan lancar. Nah, semua punya harapan. Entah itu harapan tentang diri, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Setiap orang punya pengharapan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah itu pengharapan yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka sebenarnya kita juga diperhadapkan dengan pengharapan yang semu. Pengharapan yang semu. Apa itu pengharapan yang semu? Pengharapan yang semu adalah pengharapan yang tidak seharusnya, tidak sebenarnya. Apa maksudnya? Misalnya begini, seorang anak pelajar, dia punya pengharapan bahwa dia akan lulus sekolah. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, saya yakin saya akan lulus sekolah. Kenapa? Karena saya sudah rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Bahkan saya berdoa dan berpuasa supaya saya bisa lulus. Bukankah ini sesuatu yang baik? Tetapi pengharapan ini menjadi semu ketika dia tidak belajar sungguh-sungguh. Dia menganggap bahwa dengan dia berdoa, baca firman Tuhan, rajin beribadah, bahkan berdoa dan berpuasa, Tuhan akan mendengar doanya, sehingga tidak harus belajar yang sungguh-sungguh, dia bisa lulus. Ini pengharapan yang semu karena tidak didukung dengan suatu kebenaran. Apa itu? Dia harus belajar. Dia berharap tetapi tidak sepenuhnya benar apa yang dia lakukan. Dia tidak belajar. Begitu pula seorang karyawan yang bekerja, dia berharap bahwa
dia akan naik jabatan, gajinya akan bertambah. Nah, kenapa dia berpikir begitu? Karena dia rajin datang bekerja. Pagi-pagi dia sudah hadir, pulang juga tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah bolos. Dia berpikir bahwa dengan hal itu dia akan naik jabatan dan gajinya juga naik. Menurut saya itu pengharapan tidak lengkap, belum yang sesungguhnya. Mengapa? Karena pengharapan itu tidak disertai dengan upaya bekerja yang optimal, berprestasi, melakukan hal-hal yang membuat dia bisa dipromosikan jabatan dan gajinya naik. Nah, karena pengharapan itu tidak sesungguhnya, maka hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Kita berhadapan dalam bacaan kita dengan satu orang tolong dibantu. Ya. Dengan satu orang yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah salah seorang di antara murid yang mengikut Yesus. Dia tidak termasuk rasul. Ada beberapa kekeliruan tentang Maria Magdalena. Ada orang yang menganggap Maria Magdalena adalah perempuan yang ketahuan berzina, lalu mau dilempari batu dan tidak jadi, ya. Lalu dianggap itulah Maria Magdalena. Tidak. Alkitab tidak menceritakan orang itu adalah Maria Magdalena. Atau juga ada orang mengatakan Maria Magdalena adalah orang yang datang kepada Yesus waktu Yesus mengadakan perjamuan, lalu dia menuangkan minyak di kaki Yesus, menggosok-gosok kakinya dengan rambutnya sambil menangis. Bukan itu. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dirasuk oleh 7 setan. Dan Tuhan Yesus melepaskan dia dari kerasukan setan. Alkitab tidak pernah menceritakan peristiwanya. Hanya disebutkan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang pernah dilepaskan oleh Yesus dari 7 setan. Mengapa ini tidak diceritakan oleh Alkitab? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, Maria punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Apa itu? Bayangkan kalau seseorang itu dirasuk oleh setan. Pernahkah Anda melihat orang yang dirasuk setan? Saya melihat beberapa orang ternyata yang dirasuk setan itu bukan kerasukan, bukan kerasukan sungguhan gitu ya, tapi faktor psikologis. Tapi Alkitab menceritakan ada seorang yang dirasuk setan berada di Gadara. Dia dikuasai oleh setan. Dia berjalan dengan telanjang, dia memukul-mukul dirinya dengan batu, tapi tidak apa-apa. Dia sudah dirantai dengan tali, dengan rantai yang kuat, tapi bisa dilepaskan. Dan hidupnya dari hari ke hari ada di kuburan. Apa artinya? Artinya orang ini menderita ketika dia dirasuk oleh setan. Yang kedua, ada seorang anak yang ayan, dan ayan itu disebabkan oleh kuasa si jahat. Maka Yesus melepaskan dia. Sebelum dilepaskan, dia meronta-ronta keluar liurnya dan dia sedemikian rupa. Dan ada api, dia bisa masuk ke dalam api. Ada air, dia bisa terjun ke dalam air. Dan resikonya tinggi. Itulah orang yang dikuasai oleh setan. Perempuan ini pernah dirasuk oleh 7 setan dan Tuhan Yesus melepaskan. Itu berarti dia punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Dan Alkitab menceritakan Maria Magdalena adalah seorang yang setia mengikut Tuhan. Bahkan kitab Injil menceritakan bahwa dia seorang pendukung pekerjaan Yesus dengan dana yang dia miliki. Jadi Maria Magdalena ini adalah orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus demikian rupa sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan buat. Coba bayangkan kalau dia dirasuk setan terus-menerus, bagaimana dengan hidupnya? Tuhan melepaskan dia, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan. Maka dia menjadi pengikut Yesus yang setia dan mendukung pekerjaan Tuhan Yesus dengan dana yang dia miliki. Dan dia termasuk seorang perempuan yang dekat dengan Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Maka Maria adalah orang yang dikatakan oleh Alkitab dia berada di Golgota waktu Yesus disalibkan. Dia lihat Yesus yang dikasihi itu
datang ke kubur ketika masih gelap. Inilah Maria Magdalena. Tetapi Maria Magdalena punya pengharapan yang semu. Tolong bantu. Ya, dia punya pengharapan yang keliru. Kenapa? Di dalam bacaan kita, Maria Magdalena pergi ke kubur pagi-pagi benar. Apa yang dia lakukan? Dia mau memberikan kepada Yesus yang sudah mati itu mur, minyak-minyak, wangi-wangian. Apa artinya? Yang ada di dalam pikiran Maria adalah Yesus masih terbaring di situ. Yesus masih dalam keadaan mati. Dia akan berjumpa dengan Yesus yang sudah mati. Coba pikirkan. Waktu dia datang dari rumah, dia membawa apa yang bisa dia bawa untuk Yesus. Yang dipikirkan dia akan bertemu dengan Yesus yang sudah mati dan yang masih terbaring di dalam kubur. Itu yang saya sebut dengan pemahaman yang keliru. Mengapa? Karena Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati. Dalam bacaan kita di dalam ayat 9, ini pemahaman tentang seorang murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Inilah sebabnya saya mengatakan ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Yang mereka pikirkan ialah Yesus masih ada di dalam kubur, terbaring dalam keadaan mati. Apa akibatnya? Firman Tuhan menceritakan bahwa mereka menemukan seharusnya batu masih menutup kubur. Kenapa? Yesus mati. Bagaimana mereka bisa memberikan minyak dan sebagainya kepada mayat Yesus? Batu masih tertutup. Kalau itu pemahaman mereka terjadi, tapi karena pemahaman mereka keliru, mereka menemukan bahwa kubur itu batunya sudah tergeser. Kubur itu kosong. Yesus tidak ada di situ. Tetapi sekali lagi, karena pemahaman Maria keliru, yang dia pikir apa? Dalam bacaan kita, Maria berpikir bahwa ada orang yang mencuri mayat gurunya. Itu jelas dikatakan ketika ada orang di belakangnya bertanya kepadanya, "Ibu, apa yang kau cari?" Dikatakan begini, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ketika dia berkata pada malaikat. Ketika Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia katakan, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Itu berarti pemahamannya keliru bahwa Yesus itu tetap mati dan mayatnya dicuri. Itu pernyataannya sendiri. Di mana Tuhan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya? Akibat pemahaman yang keliru, maka kebahagiaan yang diperoleh adalah kebahagiaan yang semu. Apa maksudnya kebahagiaan yang semu? Dia tidak bahagia. Yang dia pikir dia bahagia kalau dia bertemu dengan Yesus yang sudah mati, dia bisa meminyaki mayat Yesus, dan itulah kebahagiaannya. Dia terakhir bertemu dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu membusuk. Kebahagiaannya hanya sampai di situ, melihat Yesus yang sudah mati dan terbaring, dan dia bisa meminyaki Yesus yang mati. Ini kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya Yesus yang tetap mati, padahal Yesus sudah bangkit. Betapa penting pemahaman yang sesungguhnya, yang benar tentang Yesus yang mati dan bangkit. Karena dia tidak memahaminya, dia hanya sampai kepada pemahaman Yesus mati dan terbaring, dan dia cukup puas kalau bisa meminyaki Yesus yang sudah mati. Kita langsung diperhadapkan dengan satu pengharapan yang hakiki. Apa yang sebenarnya seharusnya kita harapkan? Apa yang seharusnya Maria harapkan, dan dari Maria itu kita dapat pelajaran. Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Bacaan kita menyatakan bahwa Yohanes tahu bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia
Maria tidak. Sampai percakapan terakhir Maria tidak. Maka penting bagi kita, termasuk bagi Maria, memahami bahwa Yesus benar-benar mati dan Yesus sudah bangkit seperti yang Dia katakan. Dengan pemahaman yang benar, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang benar, yang sejati. Tidak seperti Maria. Maria sedih, Maria menangis, seakan-akan itu baik. Benar, dia mencintai Tuhannya, tetapi karena pemahaman yang keliru, dia sedih, dia menangis. Bahkan Yesus pun tidak dikenalinya. Dianggap Yesus itu penjaga kebun. Bayangkan, dia selama ini telah berjumpa dengan Yesus, melihat dengan mata kepala, mengenali suaranya. Dia melihat dengan nyata, tidak seperti kita ya. Kita ini kan nggak pernah lihat Yesus ya. Kita hanya percaya saja. Dia melihat dengan mata kepala. Tapi ketika Yesus menyapa dia tidak kenal. Dia anggap itu adalah penjaga kebun. Inilah akibat pemahaman yang keliru, yang semu. Maka dia sedih. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berjumpa dengan Kristus, Yesus menyapanya dengan mengatakan, Maria. Firman Tuhan katakan, Rabuni, guru. Baru saja dia kenal. Dan kalau dia kenal gimana? Alkitab bilang begini, Guru, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan selanjutnya. Sangat besar kemungkinan begitu Maria mendayung dan dia itu gurunya, Maria akan memegang Yesus, memeluk kakinya, dan hatinya bersukacita. Kalau Anda sudah lama tidak bertemu dengan orang yang Anda kasihi, dan ketika Anda bertemu bagaimana? Pasti mau pegang buku. Saya pernah nonton YouTube tentang anak-anak tentara yang sudah lama tidak bertemu dengan bapaknya atau ibunya yang tentara. Ya, mungkin ada jemaat yang nonton itu. Begitu lihat, wah, surprise ya. Ada orang tua sengaja diam-diam, anaknya sedang olahraga, lalu orang tuanya berdiri di pinggir, dia main olahraga. Begitu lihat bapaknya, dia kaget, langsung dia peluk. Satu ekspresi kebahagiaan yang sejati, yaitu berjumpa dengan orang yang dia kasih dan rindukan. Secara khusus Maria, dia melihat Yesus yang sudah bangkit dan dia akan pegang Yesus, peluk Yesus. Tapi Yesus katakan, jangan pegang aku. Ada banyak tafsiran tentang jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Oke lah, terlalu panjang untuk bicara tentang penafsiran itu. Tapi yang jelas, Alkitab tidak memberitahu secara detail. Hanya kita bisa membayangkan Maria melihat Yesus yang sudah bangkit itu dengan hati yang sangat senang. Maka dia akan pegang Yesus. Yesus katakan, tidak usah pegang. Apa artinya? Ini seharusnya kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki. Pengharapan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia tidak cuma mati. Inilah yang seharusnya. Dan Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dia kasihi. Ada ekspresi, ada kerinduan, ada harapan yang luar biasa. Dia bisa memegang Tuhannya. Inilah yang saya sebut dengan kebahagiaan yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pernahkah kita mengalami pengharapan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang sejati berjumpa dengan Tuhan? Saya tidak tahu seberapa banyak kita dalam ruangan ini yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu indah, yang mengubah Anda menjadi manusia baru di dalam Yesus. Dan itu adalah satu perjumpaan yang mengubahkan. Maria tidak berjumpa dengan Yesus yang mati. Maria berjumpa dengan Yesus yang hidup, yang mengubahkan cara pandangnya, mengubahkan pengharapan dan masa depannya. Setiap kita, bila kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka hidup kita diubahkan. Masa depan kita berubah. Dulu ada
adalah hidup yang tidak jelas, apalagi tentang keselamatan yang tidak jelas. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan yang jelas, masa depan yang jelas, karena di dalam Yesus ada masa depan yang jelas. Sama seperti Maria berubah ketika berjumpa dengan Yesus, maka kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubahkan. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa dia sudah punya Tuhan Yesus, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, tapi coba lihat apakah hidupnya berubah. Apakah dari sehari ke sehari dia mengalami perubahan hidup, dibaharui, kata firman Tuhan, dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa? 2 hari lalu, 3 hari lalu, seminggu yang lalu, saya beda hari ini dengan waktu-waktu yang lalu. Harus ada perubahan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang mengubahkan, dan itu mengakibatkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Yang semu itu apa? Oh, saya sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, baca Alkitab, dan kita terus menganggap itu kebahagiaan. Itu hanya sebagian dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita tiap-tiap hari berjumpa dengan Yesus yang hidup. Bukan sekedar baca Alkitab, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang menjamah hati kita, yang menyentuh kita, yang berbicara secara pribadi dengan kita, dan yang mengubahkan hidup kita. Betapa penting setiap kita harus mengalami hal itu. Dan kenyataannya, ketika Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Dia katakan begini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Wah, ini satu ucapan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia adalah orang yang pertama melihat Yesus setelah kebangkitan. Murid-murid lain belum. Ya, ada sebuah cerita dari Injil-Injil apokaliptik, Injil-Injil yang bukan asli, ya, mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu cemburu pada Maria. Kenapa? Mereka adalah rasul yang mengikut Yesus, tapi Yesus kok dekat sama Maria. Bahkan penampakan Yesus pertama kali setelah kebangkitan adalah kepada Maria. Itu cerita. Tetapi memang harus kita pertimbangkan, mengapa Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria? Alkitab tidak pernah menceritakan mengapa. Tapi yang jelas, Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dan dia melihat Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tolong dibantu. Dia melihat Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang terbaring sebagai mayat, tapi Tuhan yang menyapa dia, yang mengubahkan cara pandangnya, yang memberikan pengharapan akan masa depannya. Maka dia mengatakan kepada orang-orang itu, dia mengalami dan dia menceritakan kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Ingat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berubah, yaitu Tuhan yang mati dan bangkit, dan dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saudara, pernahkah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan tiap-tiap hari? Ingat, kita berjumpa dengan Tuhan bukan hanya pada waktu kita dilahirkan kembali, kita terima Tuhan Yesus, itulah perjumpaan. Tidak. Perjumpaan dengan Tuhan seharusnya terjadi setiap hari, karena perjumpaan dengan Kristus setiap hari itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan masa depan kita menjadi masa depan yang pasti, yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan hidup yang berkelimpahan." Apa maksudnya? Ayat itu adalah tentang gembala dan domba. Bahwa Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan kepada domba yang dipeliharanya. Yesus bukan cuma sekedar memenuhi apa yang kita harapkan, tapi hidup yang berkelimpahan. Ini bukan bicara tentang makanan, minuman, dan uang, tapi hidup dalam segala kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Dan tidak berhenti sampai di situ. Maria bukan hanya bangga tentang dia berjumpa dengan Tuhan
yang hidup, tapi juga dia menyaksikan Tuhan kepada orang-orang lain. Saudara, kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, apa yang kita saksikan? Kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tiap-tiap hari, apa yang kita mau ceritakan pada orang lain? Yang biasa kita katakan adalah keluhan. Waduh, hidup ini susah, pandemi, usaha susah, dan semua keluhan. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa kita ceritakan tentang Tuhan Yesus yang kita jumpai tiap-tiap hari. Yang kita bicarakan adalah hal-hal yang penuh dengan pergumulan, dan orang lain yang mendengarnya juga ikut bergumul. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus tiap-tiap hari, maka yang kita katakan adalah hasil perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang memberikan semangat baru, kalimat-kalimat yang memberikan pengharapan. Mungkin kita tidak demikian, karena tidak ada sesuatu yang kita bisa ceritakan, karena hari itu kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kita ingin menceritakan pada orang lain seperti apa itu akibat perjumpaan dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, betapa penting tiap-tiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu Tuhan yang menyapa kita, Tuhan yang menyentuh hati kita, Tuhan yang mengubah kita, Tuhan yang memberikan semangat baru pada kita, sehingga kita bisa memberikan semangat baru pada orang lain. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Artinya apa? Supaya dia bisa memberikan semangat pada orang-orang lain dengan semangat yang dia terima dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada sesama kita, entah itu orang yang Kristen ataupun non-Kristen? Yang selama ini kita pikirkan adalah menyaksikan Tuhan adalah memberitakan Injil supaya orang lain percaya. Tapi firman Tuhan hari ini memberitakan pada kita bahwa menyaksikan Tuhan adalah menyaksikan apa yang kita alami tiap-tiap hari dalam perjumpaan kita dengan Tuhan yang hidup, dan itu kita menceritakan pada orang lain. Sebuah contoh, kalau hari ini Anda bertemu dengan seekor ular, dan ular itu akan menyerang Anda, lalu Anda bisa membunuh ular itu, apakah Anda diam saja lalu tidak bercerita pada orang lain? Ini dialami oleh pendeta Sandi. Ya, rumahnya di Ketintang itu, pastor di Ketintang, ada ular kobra. Dan ular kobra itu di jalan tempat anak-anak bersepeda main lewat-lewat. Dengan refleks dia ambil kayu, dia pukul dan mati. Dan ternyata di dekat situ memang ada ular kobra. Dan dia foto, dia gantung, dia tunjukin. Paling tidak 3 kali Pak Sandi bercerita dan saya hadir di sini. Kenapa? Itu pengalaman yang menurut dia luar biasa dan dia menceritakan pada orang lain. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengakibatkan kita mengalami sesuatu dan menceritakan pada orang lain. Bukan sekadar menceritakan supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, tetapi supaya orang mendengar bagaimana pengalaman dia bertemu dengan, seperti Pak Sandi itu, bertemu dengan ular, lalu dia bisa membunuhnya dan dia bisa memberikan kenyamanan pada orang-orang di sekitarnya, anak-anak khususnya. Walaupun mungkin ada ular kobra yang lain. Dan kita juga, bagaimana kita mengalami perjumpaan Tuhan tiap-tiap hari, dan itu yang kita mau ceritakan pada orang lain. Selalu baru setiap pagi. Maka benar, mengapa kita perlu membaca Alkitab setiap hari? Karena itu kita perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi bukan sekedar membaca, tapi kita mengalami jamahan Tuhan. Tuhan melawat saya, menyapa saya, mengubah saya, memberikan pengharapan akan masa depan saya, sehingga saya tidak khawatir, dan itu yang saya bagikan pada orang lain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengalami, melihat Tuhan setiap hari dan menceritakan kepada siapa saja pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan itu yang memang Tuhan mau. Sebagaimana Tuhan Yesus beritakan kepada Maria, beritahu saudara-saudaramu, maka kita juga harus beritahu pada siapa saja
bagaimana pengalaman saya bersama dengan Tuhan hari ini dan tiap-tiap hari. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat Paskah dari sisi yang lain, yaitu Yesus hidup dan memberikan pengharapan, dan pengharapan itu kita alami, kita ceritakan pada semua orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Mempertanyakan firman Tuhan itu, apakah telah mengubah hati saya? Apakah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tiap-tiap hari? Apakah perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan hati dan hidup saya? Memberikan pengharapan-pengharapan baru untuk menyongsong hari-hari yang ada di depan. Dan apakah perjumpaan dengan Tuhan itu menjadikan saya bersukacita dan menceritakan apa yang Tuhan sudah buat bagi saya pada orang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kuduskan kami oleh firman-Mu dan beri kami kekuatan untuk hidup senantiasa mendekat pada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, dan menyaksikan kasih Tuhan kepada siapa saja, supaya kata-kata kami, hidup kami mendatangkan sukacita dan berkat buat sesama kami, memotivasi, memberikan pengharapan buat orang-orang yang kami jumpai, dan mereka juga berjumpa dengan Tuhan dan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita memperbarui pengakuan iman Rasul kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Saya berdoa dari depan ini, jemaat mengaminkannya dalam hati, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan menaikkan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Allah Roh Kudus meneguhkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami mengalami firman Tuhan tiap-tiap hari, dan Tuhan menguatkan hati dan iman kami. Pada kesempatan ini Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan di Kuasa Jemaat Benowo, untuk para lansia. Tuhan tolong mereka, agar mereka juga mendapat kasih dan perhatian yang baik dari anak-anak, menantu dan cucu mereka, memperhatikan kesehatan mereka, memperhatikan makan minum mereka, memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga para lansia Tuhan di hari tua mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat dewasa, berkati jemaat dewasa Tuhan, suami istri, agar mereka sebagai orang tua dapat hidup benar, bertanggung jawab atas rumah tangga mereka. Berkati relasi mereka satu dengan yang lain, agar rukun-rukun saling mengasihi dan saling mengampuni. Juga Tuhan tolong dalam pekerjaan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dijaga, dijauhkan, dilindungi dari segala yang tidak baik, dan beroleh penghasilan yang baik bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk pemuda remaja. Tuhan berkatilah pemuda remaja dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, agar melalui pendidikan mereka dapat beroleh hasil yang baik, dan juga melalui pekerjaan mereka beroleh hasil yang baik. Tuhan jaga, lindungi mereka dari pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan yang baik.
Kami juga berdoa bila ada di antara mereka yang belum mendapatkan jodoh, karuniakanlah mereka jodoh yang daripada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan Tuhan yang mempertemukan mereka pada waktu, tempat, dan cara, dan masa depan mereka ada dalam berkat Tuhan. Hidup yang diberkati dan menjadi berkat, hidup yang melayani dan memuliakan Tuhan. Juga para anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati mereka agar mereka mendapat perhatian yang baik dari orang tua, bukan hanya dari makan minum mereka atau pendidikan mereka, tapi juga kerohanian mereka. Orang tua mendidik mereka dalam firman, orang tua menjadi contoh dan teladan yang baik. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sedang sakit, Tuhan jamahlah, sembuhkanlah, angkatlah sakit penyakit, berikan kesukaan, sukacita yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang menjamah mereka. Jemaat Tuhan dalam pergumulan apapun mereka, Tuhan lihat, Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, berkati para penatua pendamping dan pengurus dan para aktivis yang melayani Tuhan di tempat ini, agar dengan hikmat Tuhan mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk jemaat-Mu. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Tuhan berkati juga masa depan gereja-Mu di tempat ini, untuk maju setahap demi setahap, menjadi bakal jemaat, menjadi jemaat dewasa dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk para pendeta dan penatua dalam kemajelisan, para tim hamba Tuhan, dalam mengupayakan melayani jemaat dalam masa pandemi khususnya Tuhan, agar dengan hikmat Tuhan ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk jemaat dapat tetap dilayani dan jemaat bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, tolong bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini, agar dengan hikmat Tuhan pandemi dapat diatasi dan Tuhan dimuliakan atas bangsa kami. Kondisi bangsa kembali normal Tuhan, oleh karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam keterbatasan kami berdoa, kami mohon, dengar dan sempurnakan doa kami yang kami bawa kepadamu hanya beralaskan satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Nas persembahan kita terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-2 sampai 4 dan Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dengan rela hati aku akan
mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Diundang untuk bangkit berdiri, mari kita bawa persaudaraan kita di dalam doa kepada Tuhan. Allah yang hidup, betapa banyak hal yang Engkau limpahkan kepada kami, pengharapan, sukacita, dan damai di dalam Yesus Kristus. Terlebih lagi Engkau memberikan kami hidup. Dengan apakah kami sanggup membalasnya ya Tuhan? Tuhan, di dalam kerendahan hati kami membawa diri kami sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. Menyembuhkan, menyucikan.
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya pengharapan dari Kristus yang bangkit menopang hidupmu. Kiranya iman dalam Kristus yang hidup menguatkan engkau. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Kristus yang menang memancar dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, jemaat dipersilakan duduk kembali.